Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Tak lupa yang kami hormati jamaah sholat maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, santri MAJT Basnas, pendengar Radio Gaul dan pendengar Radio Dais, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah dalam acara ngaji Kitab Al-Ahwal Al-Saksyiyah dalam tema Kiat Mencari Jodoh dalam Islam. Kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan kita semua syafaat kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJT TV, pendengar Radio Gaul, pendengar Radio Dais, serta pemirsa TVku dimanapun Anda berada. Sebelum kajian dimulai, kita buka dengan bacaan kitab terlebih dahulu. Liridillah wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada beliau, dan bagi pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp 0821 336 70.000. Langsung saja kita simak kajian bersama Dr. Kiai Haji Nur Khairin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi khuluqul Qur'an wa syimatul burhan. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu linaili ridar rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di Masjid Agung Jawa Tengah, anak-anakku santri Tahfidz MAJT Basnas yang hadir lengkap ya. Para pendengar Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dimanapun berada, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang baik, sholat jamaah dan dilangsungkan dengan mengikuti kajian atau pengajian. Ya, kita sedang ngaji fikih ahwalus syakhsiyah, fikih al-ahwalus syakhsiyah, atau diterjemahkan menjadi hukum keluarga. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan anjuran menikah, bahwa menikah itu
ibadah yang paling enak. Ya, yang paling enak. Katanya nikmat surga yang tidak berubah di dunia dan sampai besok di akhirat itu adalah nikah. Jadi nikmat surga yang dibocorkan oleh Allah ke dunia itu adalah nikah. Selebihnya surga itu malam ainun ro'at wala udunun sami'at. Ya, nikmat surga itu mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan bahkan hati kita tidak pernah bisa membayangkan. Tetapi nikah ini dibocorkan, ya, ibadah tetapi enak, itu nikah. Bahkan kalau kita belum menikah itu agamanya belum sempurna, baru separuh katanya, ya, baru separuh, ya, dikatakan oleh salah satu hadis, ya, man rozaqahullahu imro'atan solihatan faqad a'anahu ala satri dinihi falyattaqilla fi satril baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah seorang istri yang soleh, sesungguhnya ia telah ditolong separuh agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh lainnya. Jadi yang belum menikah agamanya baru separuh. Gitu. Ya, hukum menikah asalnya adalah mubah. Ya, asalnya mubah, tapi bisa meningkat menjadi sunnah, menjadi wajib, atau bahkan bisa turun menjadi makruh dan menjadi haram. Ya, tergantung tujuan dan kemampuan seseorang. Ya, mubah itu boleh. Jadi sifat-sifat manusiawi, ya, itu hukumnya boleh. Makan, tidur boleh. Ya, berolahraga boleh. Ya, termasuk menikah hukumnya mubah, gitu. Tapi bisa meningkat, ya, menjadi sunnah, ya, karena di dalam hadis itu disebutkan faman roghiba an sunnati falaisa minni. Jadi ada 3 orang yang datang ke salah satu rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang ibadahnya Nabi. Ibadahnya Nabi seperti apa? Sehingga Nabi itu dijamin, ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Nah, diceritakan Nabi itu maksum. Ya, maka 3 orang ini masing-masing bersumpah. Ya, yang satu ama ana fa inni usolli laila abadan. Ya, saya akan sholat malam terus. Jadi untuk menyaingi ibadahnya Nabi. Yang lain berkata, ana asumud dahra wala uftiru, saya akan berpuasa terus, tidak akan buka. Kemudian orang ketiga juga berkata, ana a'tajilun nisa fala atajawwaju abadan, aku akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah selama-lamanya. Nah, 3 orang ini, ya, pembicaraan mereka ini kemudian didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, ya, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usolli wa arkutu wa ata'azzawajun nisa
ya, bahwa demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling takwa di antara kalian. Tetapi meskipun demikian, aku puasa, tapi aku juga berbuka. Ya, aku sholat malam, ya, tetapi juga tidur. Aku menikahi perempuan. Kemudian di akhir hadis ini, faman roghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk umatku. Sehingga menikah itu adalah sunnah Rasul. Ya, hukumnya sunnah. Jadi kalau sudah mempunyai bekal yang cukup untuk membiayai rumah tangga, istri dan anak-anaknya nanti, maka nikahlah, akan mendapatkan banyak kemuliaan. Ya, tetapi jika khawatir dengan tidak menikah, membujang itu akan terjerumus kepada perbuatan dosa, berzina, ya, maka ketika sudah ada bekalnya, ya, untuk membiayai keluarga, anak-anak, istri, maka menikah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, sedangkan bisa turun hukumnya makruh jika hanya bonek, nikah bondo nekat. Jadi dia tidak berpikir nanti bisa menghidupi keluarga, bisa menghidupi anak pendidikannya, masa depannya, tapi dia nekat menikah, ya makruh. Ya, makruh hukumnya. Gitu. Jadi menikah itu disabdakan di salah satu sabda Rasulullah SAW, ya maksaros sabab, wahai pemuda, ya, manis tato aminkumul ba'ah, di antara kalian yang sudah ba'ah. Ba'ah itu artinya mampu secara fisik, secara biologis, ya, dan mampu secara nafkah, fal yatajawaz, maka nikahlah gitu. Ya, maka nikahlah, karena nikah itu aghaddu lil basar, bisa meleremkan pandangan, ya, nikah itu, ya. Jadi nikah itu kalau tidak mampu, maka fa'alaihi bisaum, maka perbanyaklah puasa, karena puasa itu menjadi tameng. Ya, jadi diberikan jalan keluar oleh Allah, ya, kebelet, ya, tapi belum memiliki kemampuan, ya, maka dianjurkan untuk berpuasa. Haram, ya, jika menikah itu tujuannya untuk hal-hal yang buruk. Wong menikah itu ibadah, menikah itu sunnah, ya, tapi menikah tujuannya untuk hal-hal yang buruk, untuk menyakiti, ya, untuk melampiaskan rasa dendam, ya, untuk menaikkan prestise, gengsi, sing penting duwe bojo. Nah, itu justru haram itu. Ya, jadi menikah itu harus diniatkan sebagai salah satu ibadah mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita teruskan, ya, bagaimana kiat memilih jodoh. Nah, ini penting nih bagi yang belum menikah. Nah, santri-santri ini, ya, perlu dipersiapkan bahwa menikah itu tidak hanya untuk menyalurkan libido seksual. Ya, banyak orang menikah itu yang dibayangkan adalah bulan madu. Ya, iya, boleh, iya. Tetapi tujuan yang lebih mulia lagi, bahwa menikah itu adalah tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal, lahir batin. Ya, sesuai dengan tujuan di dalam Islam. Menikah itu tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah,
Ya, di antaranya adalah melampiaskan libido seksual karena itu adalah manusiawi. Ya, tidak hanya manusiawi, hewani juga memerlukan penyaluran libido seksual. Kalau hanya itu, ya, maka menikah itu umurnya seumur jagung, 3-4 bulan sudah bosan. Ya, maka harus diletakkan dengan tujuan yang mulia menikah itu. Ya, jadi harus dipersiapkan. Menikah itu tidak boleh ujuk-ujuk. Ya, tidak boleh sembarangan. Harus dipersiapkan. Ya, kalian yang masih remaja, masih muda-muda ini harus dipersiapkan kapan akan menikah. Saya umur 25, umur 26 harus menikah. Ya, dan setelah menetapkan harus menikah ditargetkan, ya harus berusaha mencari calon suami, calon istri. Gitu. Jadi calon suami, calon istri itu harus dicari. Tidak mungkin datang sendiri. Ada enggak ya sekarang ini istri, calon suami tiba-tiba datang sendiri? Enggak. Pasti harus ada ikhtiar, ya, harus dicari. Nah, Anda tetapkan kriterianya. Ya, kriterianya apa? Ya, kriterianya kalau di dalam Islam kita sudah diajarkan, ya kriterianya, ya, jadi banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu perempuan yang dinikahi itu, ya, adalah lihus mana ini ya, ada 4 itu. Tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi dari 4 hal. 5 liha, hartanya, wali hasabiha, ya, nasabnya, keturunannya, wali jamaliha, kecantikannya, wali diniha, agamanya, fadfar bidatid, ya, taribat yadaka. Ya, yang paling penting pilihlah dari segi agamanya, maka kamu akan selamat. Nah, ini juga berlaku sebaliknya loh ya. Jadi perempuan mencari calon suami juga melihat, ya, hartanya, nasabnya, ya, kecantikannya, kegantengannya, dan agamanya. Ya, karena di dalam hadis juga disebutkan iyyakum wa hadra'ud diman. Qila ya Rasulullah wa ma hadra'ud diman? Qala al mar'atul husna fil mambatis su. Ya, al mar'atul husna fi mambatis su. Ya. Jadi jauhilah olehmu si cantik yang beracun. Perempuan cantik yang beracun. Siapa itu? Seorang sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah si cantik yang beracun itu? Maka Rasulullah menjawab, ya, al mar'atul husna fi mambatis su, yaitu perempuan cantik tetapi di dalam lingkungan yang buruk, lingkungan yang jahat. Jadi kita ini kan dibentuk oleh lingkungan keluarga, dibentuk oleh lingkungan sosial, ya, turut mempengaruhi, gitu, ya. Jadi harus dipilih, jangan saintuke, harus direncanakan saja belum tentu, ya. Maka harus dicari dan harus diikhtiari secara maksimal, ya. Secara maksimal. Ya. Jadi misalnya disebutkan di situ khairun nisa man ida nadharta ila yasarratka wa ida amartaha ata'atka fa idak samta 'alaiha abarratka wa ida gibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malika. Perempuan yang baik yaitu jika kamu lihat, berarti boleh melihat perempuan. Jika kamu lihat menyenangkan,
ya, menyenangkan, kamu tertarik, tidak berkedip. Bila kau perintah mematuhimu, mentaatimu. Bila kau beri janji diterimanya dengan baik. Bila kau pergi, ini kalau sudah menjadi istri ya, dia menjaga dirinya dan menjaga hartamu dengan baik. Nah, jadi mendapatkan perempuan yang paling penting adalah yang dicintai. Nah, yang pertama, jangan menikah dengan orang yang tidak ada gambaran aku seneng porak ya. Nah, masih coba-coba itu. Dan cintanya harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah, apalagi bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan ini muni ora? Ndak muni toh. Cintamu menggebu-gebu, tapi dia cintanya setipis debu. Nah, itu tidak ideal. Cintanya harus seimbang. Cintamu 50%, cintanya dia juga 50%. Kamu membutuhkan dia, dia juga membutuhkan kamu. Jangan kamu saja yang membutuhkan dia. Dia tidak begitu membutuhkan kamu. Jangan dia saja yang kangen kepada kamu, kamu tidak pernah kangen. Jadi kangennya seimbang, cintanya. Mengukur cinta itu antara lain dengan kangen apa enggak kalau berpisah. Ya. Jadi kalau berpisah kangen, oh berarti ada cinta di situ. Ada benih-benih cinta. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Cinta itu hidayah. Ya. Jadi datangnya dari Allah itu, tapi jalannya rasional. Ya, jalannya rasional, tentu ketemu, simpatik, ya. Kemudian mengetahui karakter, sifat-sifatnya, semakin lama semakin menarik, semakin lama semakin tertarik, gitu ya. Semakin ingin dekat dan seterusnya, maka tumbuhlah ya cinta. Ya, jadi jangan menikah tanpa didasari oleh cinta. Ya. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menikah. Jadi diperlukan persyaratan yang lain. Bagaimana cinta? Jadi kalau kamu memandang, kamu senang. Antara lain begitu disebutkan di dalam hadis ini. Oke. Jadi dilihat dari, ya Islam mengajarkan yang penting ada keseimbangan. Ya. Keseimbangan itu dalam bahasa fikih namanya kafaah. Dengar kafaah? Kafaah, sekufu gitu. Orang Jawa bilang sekufu. Sekufu itu sepantar, ya, seimbang gitu. Ya seimbang dalam hal apa saja. Dalam hal kecantikannya, ya kan? Ya, ada laki-laki dia tidak tahu diri, ya dia hitam, pendek, ya keriting gitu. Dia naksirnya cewek yang tinggi, semampai, putih. Ya berarti tidak imbang, tidak sekufu toh. Ya. Ada laki-laki dia pekerjaannya apa itu? OB apa? OB tahu? Office boy apa itu? Office boy, sebutannya gagah gitu. Yang bersih-bersih di hotel, di kantor tuh office boy. Tapi dia naksir anaknya bupati, seimbang tidak? Enggak seimbang. Harus membaca dan tahu diri. Ya, gitu. Nah, itu hukum alam itu. Ketoke sing naksir cah ayu mesti cah bagus. Gitu. Gitu. Jadi itu hukum alam itu. Saya itu punya kawan, ya mahasiswa, wis rodok semester tua, semester 10, ya, ra entuk pacar, gitu. Jadi dia setiap ada mahasiswa baru datang, dia pasti beranjam tahun ini saya harus dapat pacar, gitu. Jadi ketika ada mahasiswa baru itu dia rajin jadi panitia orientasi, ospek atau apa itu namanya ya, gitu. Karena dia menggebu-gebu, tahun ini saya harus dapat pacar.
ora entuk meneh. Tahun depan harus dapat pacar. Kriterianya apa? Dia pengen entuk pacar sing ayu, sing putih, sing pinter, sing dhuwur, sing sugih. Wah, gitu. Lah sementara dia rak begitu. Dia iki rodok cendek, ireng, brongos, ra patek sugih. Aktivis mahasiswa kan ra patek sugih. Gitu. Ya. Tapi cita-citanya dia pengen untuk pacar sing ayu, sing putih, sing dhuwur, sing pinter, sing sugih. Lah saya syaratnya kurang satu. Apa syaratnya? Gelem. Ora ono sing gelem toh. Syaratnya harus ditambah satu, gelem. Lu sing cantik, sing pinter, sing putih, sing sugih banyak. Tapi syaratnya kurang satu, ora gelem gitu. Terus akhirnya diturunkan entuk. Entuk jebule tanggane dhewe. Tanggane dhewe iki SD kawak terus. Ya ayu putih, SD kawak terus. Ya, kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, jadi 12 tahun lagi lurus SD. Umur pira kuwi? SMP wis gede dhuwur tinggi putih gitu. Nah, sing koncoku ki pinter, kawan saya ini pinter, dia aktivis mahasiswa. Ben aku kawin entuk bojo rodok rak pinter apa-apa, sing penting ayu putih dhuwur, hidup-hidup memperbaiki keturunan. Jadi dia berpikir nanti anak saya ya nek bagus apa ayu turun ibuke, pintere turun aku, cerdasnya turun aku, gitu. Memperbaiki keturunan. Gitu. Nah kan kawan saya ini terlalu rasional, rak pernah sregep donga, ya akhirnya menikah. Tibake anake iki kualik. Kualik. Dadi kritinge, irenge turun dheke, turun bapake. Sekolah SD gobloke turun ibuke. Nah, ra entuk salah siji to. Nah, itu karena kurang doa. Ya, kurang doa gitu. Ya, jadi di dalam Islam mencari istri atau mencari suami harus kafaah, seimbang pendidikannya juga. Ya. Misalnya yang satu sarjana, yang satu lulus SD kan raimbang ya. Kene diskusi, kamu itu mbok sing rodok proporsional gitu loh. Apa Mas proporsional apa? Mbok partisipasi, apa partisipasi? Gitu. Ya panik lu ora ngerti. Panik iki apa panik? Jadi istrinya cerita, Mas tadi saya naik motor, meh wae tabrakan Mas, untungnya aku panik. Untungnya aku panik Mas, aku nerak panik mungkin aku jatuh, remuk motorku. Dia ngerti panik ya apa? Dia malah bangga, untungnya aku panik Mas, orang ngerti istilah panik ya apa. Jadi dalam pergaulan sehari-hari tidak mudeng istilah-istilah begitu karena yang satu SD, yang satu S1, yang satu S2. Maka pendidikannya harus seimbang. Pengalamannya juga harus seimbang. Ya, kamu sudah mondok ke sana kemari, punya pengalaman di Semarang, di ya Jakarta, di Surabaya. Ya, bojone rak pernah neng dindi. Numpak pesawat mabuk. Ya, numpak sepur mabuk. Pokoknya neng dindi gue plastik resek. Gue nek mabuk, nek muta-muta. Ya, kan tidak seimbang itu. Ya. Jadi harus seimbang. Nah, yang paling penting dalam kafaah itu adalah agamanya harus kuat. Ya. Jadi kalau ada kawin beda agama, ya itu awalnya mungkin manis. Ya. Di Indonesia ini sepanjang sepengetahuan saya tidak ada kawin beda agama yang berakhir dengan baik-baik saja. Pasti berakhir kalau tidak terjadi perceraian, ya pasti rumah tangganya berantakan.
Jangankan perbedaan-perbedaan prinsip ya. Ya, istrinya sukanya karena non muslim sop buntut babi. Padahal suaminya mengharamkan. Gimana bisa harmonis? Suaminya ingin ke masjid, istrinya ingin ke gereja. Bagaimana bisa harmonis? Gitu. Sedangkan hal-hal yang sepele, sayur kurang garam, sayur kurang pedas, sambal kurang manis saja kan bertengkar toh. Apalagi pertengkaran yang hal-hal yang prinsip. Ya, gitu. Jadi kawin itu tidak hanya untuk 1-2 bulan, tapi untuk selamanya. Ya, maka harus dicari kesamaan-kesamaan. Gitu. Yang terpenting adalah kesamaan dalam hal agama. Penting ini. Ya, jadi ada kawin beda agama selain menurut hukum positif tidak bisa dicatatkan. Ya, jadi di Indonesia kawin beda agama tidak bisa dicatat dan pasti perkawinannya tidak resmi. Ya, bisa dicatat itu kalau melebur. Terakhir yang kawin semula beda agama siapa? Anak Sule siapa jenenge? Hah? Kan istrinya non muslim, kemudian menikah menjadi mu'alaf. Ya moga-moga begitu itu mu'alafnya tidak hanya ketika pengantin baru sergap ngaji diwarai. Gitu. Kalau baru pacaran enak, pacaran karo mulang ngaji, mulang kiroati, iya. Nah besok kalau sudah perkawinan 2-3 tahun, 4 tahun, mikir dapur, mikir anak, mikir rumah, mikir belanja, mumet, ditambahi harus mulang ngaji, mulang kiroati karo bojone, enggak sempat lah, pasti pertengkaran yang akan terjadi. Ya, oleh karena itu di dalam Islam sangat ditegaskan bahwa menikah ya, yang paling penting adalah ya sesama agama. Ya, hukum positif di Indonesia tidak mengizinkan kawin beda agama, enggak bisa dicatat. Ya, kalau bisa ya menikah secara resmi pasti harus melebur salah satu ya ke agama Islam yang nanti perkawinannya dicatat di KUA atau ke agama non muslim yang nanti dicatat di Dinas Pencatatan Sipil. Jadi kalau menikah di TNI, kalau menikah dicatat di Dinas Pencatatan Sipil pasti nikahnya bukan menurut agama Islam. Kalau menurut agama Islam nikahnya pasti dicatat di kantor urusan agama. Gitu. Jadi ini penting ya di samping prinsip-prinsip yang lain. Ya, tapi yang paling penting adalah kesamaan agama. Gitu. Dalam hadis itu disebutkan dan bahkan diancam. Ya, wala tajawajun nisa ali husnihin fa'asa husnuhunna ayurid ya ayuridihinna wala tajawaju hunna li amwalihinna fa'asa amwalahunna an kocamatan rada pas ya fa'asa amwaluhunna antu yahunna walakin tajawadu aladdin ya wala amatun kharma'u datu dinin afdalu. Ini diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Janganlah kamu kawin dengan perempuan karena cantiknya. Ya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan membinasakan. Jangan kamu kawin dengan perempuan karena hartanya. Karena bisa jadi kekayaannya itu akan menyebabkannya durhaka. Tetapi kawinlah kamu dengan perempuan karena agamanya. Sesungguhnya perempuan yang tak berhidung lagi budek tetapi beragama adalah lebih baik. Ya, lebih baik baginya. Nah, ini sudah diingatkan ya bahwa penting menikah itu melihat dari aspek kecantikan, harta, keturunan. Ya, tetapi yang lebih penting adalah dari aspek agamanya. Gitu.
apalagi hafid gitu. Hafid itu tambah laris loh ya, nanti banyak yang minta untuk dijadikan menantunya. Ya orang tua suka, aku pengen mantuku yang hafid Al-Quran, ya yang bisa membimbing anakku menjadi imam anakku gitu toh. Ya maka kamu harus bangga. Ya, yang bisa mendoakan orang tua. Ya, jadi orang tua apalagi kalau sudah meninggal, apa yang bermanfaat bagi orang tua adalah doanya anak. Ya, doanya anak soleh yang pahalanya tidak putus, pahalanya tidak ya putus meskipun orang tua sudah meninggal. Siapa yang bisa berdoa ya yang agamanya baik ya. Di hadis yang lain juga disebutkan khairun nas raqibnal ibila ya solihu nisa'i quraisyin ahnau ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi datiyatihi. Wanita terbaik yaitu mereka yang pandai mengendarai unta. Perempuan Quraisy yang baik adalah yang pandai menyayangi anak ya semasa kecil dan pandai mengurus harta suaminya. Nah, di sini ini hadis sangat modern. Ya, carilah perempuan yang punya keterampilan. Ya, jadi kalau mengendarai unta itu jangan dilihat konteks waktu itu. Jadi perempuan mengendarai unta itu kan langka ya. Nah, tapi untuk saat sekarang ini harus dipahami perempuan yang memiliki keterampilan, memiliki keahlian khusus gitu ya. Supaya bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah suaminya ya termasuk membantu dalam menghidupi rumah tangganya gitu ya. Jadi ini banyak ya, termasuk tajawadul wadud al walud fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kawinilah kalian dengan perempuan pecinta lagi bisa beranak banyak, biar saya nanti bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Nah, bagaimana mengetahui perempuan itu subur? Ya, dilihatlah orang tua, ya nasabnya, gitu. Jadi nasabnya ini anaknya banyak, bisa dipertimbangkan, ya bisa dipertimbangkan. Ya. Ternyata kalau sudah dinikahi tidak kunjung punya anak, bagaimana? Harus introspeksi, yang salah istrinya atau yang salah suaminya. Gitu. Dalam kondisi seperti itu, maka Islam memperbolehkan dicerai karena alasan tidak punya anak. Ya atau diobatkan ya atau mencari tambahan lagi. Alasannya tidak punya anak, diperbolehkan oleh undang-undang. Ya, Islam juga memperbolehkan. 41. Oh, kurang ya. Ya, jadi nikah itu sesuatu yang sangat penting sehingga oleh karena itu harus dipersiapkan. Persiapan antara lain adalah memilih calon pasangan, calon suami adalah calon istri ya. Dari berbagai kriteria, maka kriteria yang terpenting adalah yang agamanya baik ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Besok kita lanjutkan dengan kajian tentang hukum meminang ya, termasuk di dalamnya hukum pacaran, boleh apa tidak ya menurut Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.